RW 5 ada 5. Iya. Oh, 7. Sesuai sama itu. Silakan dulu. Datang dulu. Untuk mama yang mana? Kerja siang nih, pagi sampai Katanya sama Bu. Iya sama ini. Belum nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah kita, Bapak Ahmad Mulyadi, Lurah Manggarai Selatan. Yang kami hormati Bapak Khairudin dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para ketua RW 04, RW 05, 07 dan 08, Bapak-bapak LMK, RW 4, RW 5, RW 7, RW 8, para ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, siapa lagi yang belum sebut? Nenek-nenek belum sebut ya? Tadinya saya mau bikin tiket di belakang, tapi namanya bukan naik, dan di bawah aja begitu. Tapi alhamdulillah nenek pada keluar ngajar. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi. Karena kalau nggak begini, lurah sama warganya nggak ketemu, benar nggak? Lurah sama pedagang pasar nggak ketemu. Ketemunya kalau mau bikin KTP doang. Pak Lurah kalau bapak mau tahu sering di pasar, tapi nyamar, nggak ada yang tahu. Yang kedua, kita panjatkan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua umatnya yang tetap istiqomah untuk menjalankan syariat-syariatnya. Pada acara ini sengaja memang dari kelurahan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pedagang pasar yang ada di RW 4, RW 5, RW 7, RW 8. Karena belakangan ini ada selentingan-selentingan, bener nggak? Ada isu-isu, bener nggak? Oleh karena itu kita merasa harus ketemu dengan warga, ada apa sebenarnya ini, seperti itu. Makanya mudah-mudahan ke depan ini kita akan dapat arahan dari Pak Lurah. Ini juga ada perwakilan dari provinsi untuk menjelaskan seperti itu, supaya nanti di bawah menjadi tenang, tidak ada riak-riak, tidak ada kegaduhan, tidak ada isu-isu yang mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu, untuk lancarnya kegiatan kita, alangkah baiknya kita baca surat Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada malam hari ini mendapatkan hasil yang terbaik yang kita harapkan, dan itu terbaik juga di mata Allah. Yang gini ya, wa ila kulliyatin sholihah, Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu masih dapat meluangkan waktu memenuhi undangan kami di kantor Kelurahan Manggarai Selatan. Jujur saja, kalau dikatakan saya nggak pernah turun, memang benar. Karena memang saya nggak mungkin nyambangin warga satu persatu. Itu adalah kesalahan saya. Kalau saya seandainya bisa difotokopi, seandainya saya bisa difotokopi, saya fotokopi. Biar tiap rumah tuh ada sayanya. Gitu. Ya Pak ya. Tapi insya Allah waktu maulid di Al-Ihsan, ya, itu saya ada Pak, saya hadir. Walaupun saya nggak lama, karena saya harus menangani tawuran di Jalan Swadaya. Ini beliau ketua panitianya. Ya. Insya Allah saya sambangi dalam kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan keagamaan. Pun kalau hujan, Bapak Ibu sekalian, saya nggak di rumah, nggak di kantor. Saya gabung kadang-kadang sama RW 2 di jembatan, sama RW 6 yang berbatasan dengan Bukit Duri. Dan setiap tawuran saya pasti ada di Jalan Swadaya, termasuk di Jalan Dede. Tuh. Tapi saya nggak mungkin bawa merek lurah depan belakang gak dikenalin. Ya. Yang terpenting buat kita, jauh di mata, dekat di hati. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena pokok pasal tadi yang pertama saya jarang ketemu, nah saya pengen ketemu. Makanya di undangan tulisannya silaturahim. Kira-kira kalau kita silaturahim ada manfaatnya? Ada kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau KTP-nya kagak habis nggak ke kelurahan. Betul nggak? Kemudian di tim KTP di kependudukan nggak ada yang ada pelurah. Betul? Nah, biasain dah mulai besok kalau KTP habis, maksa nggak ada pelurah ya Bu ya, Pak. Bawa duren, bawa ya kan silaturahim, memperpanjang umur, menambah rezeki, begitu. Gitu. Insya Allah saya redok ponakan. Amin ya. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Gak ada yang namanya sodako bangkrut, betul? Tiap hari. Emang tiap hari KTP dulu habis. Ya, itu yang kedua bapak-bapak itu. Silakan diisi. Kemudian di sini, Bapak Ibu sekalian, intinya kami hanya ingin berdiskusi, berwajah, bertatap muka. Yuk sama-sama kita menimba ilmu. Ya udah, yang ini jadi nggak apa-apa. Sekali lagi, yuk sama-sama kita menimba ilmu. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu.
Kenapa? Memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan satu manfaat itu adalah tugas daripada pemerintah. Jadi saya kumpulkan di sini, saya ajak untuk tolabul ini. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Kalau udah ngerti, udah udah tahu, berarti kita tinggal laksanakan. Nah, jadi tadi disampaikan di muka, ada ini nanti dari belakang kita musyawarah ini. Ya, nanti kita musyawarah bareng. Yang penting sekarang kita tahu dulu, kita ngerti dulu, ya. Nanti baru sama-sama kita bicarakan. Nah, kenapa juga saya kumpulkan dalam hal ini? Ya, karena saya tidak ingin terjadi segala sesuatu hal di wilayah saya dalam rangka cipta kondisi. Cipta kondisi. Kenapa cipta kondisi? Nih, kita lagi nerima tamu dari berbagai negara datang ke sini untuk melaksanakan konferensi. Marilah kita jadi tuan rumahnya. Ya, mau? Ya. Karena ini kelurahan Manggarai Selatan, ini kelurahan kita. Jadi sama-sama kita jaga. Ini cipta kondisi. Saya tidak mau karena satu orang ini jadi bikin ribut semuanya. Makanya nggak mau saya, makanya kita duduk ini, kita dengerin dari narasumber kita, ya. Setelah itu nanti tahu tujuannya apa. Gitu kan kira-kira. Yang terpenting adalah cipta kondisi. Cipta kondisi di mana kita mau menerima tamu dari berbagai negara. Nah, ini perlu dipahami semuanya. Ya, itulah saja barangkali dapat saya sampaikan. Ini saya mohon maaf, saya pengen tahu yang pedagang yang mana ya? Yang warga saya mana? Alhamdulillah. Tadi ada yang dua nunjuk tangan, berarti dia pedagang di warga saya juga. Mohon maaf. Ya, kemarin kan kita datang tuh. Ada yang tinggalnya di Pasar Rumput, ada yang tinggalnya di Cipinang, kemudian ya sekitaran Minangkabau, itu Menara Air. Ya mungkin masih saudara-saudaranya kali ya. Iya. Namanya Atul. Beginilah warga saya, Pak. Kelihatannya itu tampangnya seperti ini, tapi hati mereka hatinya kecil. Jadi tampang boleh rambut, tapi hatinya rindu. Dan beginilah keguyuban kami, Pak. Ya, keguyuban kami. Kalau memang tadi ada yang nyeletuk, mungkin belum kenal sama lurahnya, gitu. Ya, tolong kan kasih tahu tuh. Saya belum tanya kemana, gitu ya. Nah, kemudian juga yang diviral seperti ini yang MK, Pak. Sebelah sana MK. Jadi ada Pak RT-nya, itu MK 5, Pak RW 8, MK 8-nya. Mau deh tokoh masyarakatnya pakai kopi putih. Barulah saya juga yang lengkap tokoh masyarakat.
Ya, ini ada Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat semuanya lengkap. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti ya bisa bermanfaat buat kami semua. Dan saya juga mohon maaf apabila baik dalam penyambutan Bapak selaku narasumber juga masyarakat kami memiliki banyak kekurangan. Yang pastinya ada cok yang kita undang, itu kita undang berapa yang hadir banyak. Ya, nah ini kalau memang mau hadir segini banyak, saya juga mohon ini kan banyak anak-anak nih, ya kan? Ya kalau memang anak-anak silakanlah ya ada di luar supaya kita bisa lebih konsentrasi gitu ya, karena memang belum makomnya anak-anak ini gitu. Anak-anak mestinya ada belajar di rumah gitu ya, ini kita kota layak anak gitu ya. Ya silakan, kita cuma mendengarkan aja pengajaran. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Ya, selamat melaksanakan kegiatan dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah kita yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menjelaskan, dan itu kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Oleh karena itu kami mohon kepada bapak-bapak ibu yang udah capek silakan duduk karena ini ada bangku kursi. Kalau yang mau diri silakan berdiri, tapi roda. Bapak-bapak pengurus RT, pengurus RW, anggota LRK, Pak Lurah Manggarai Selatan, Pak Rahmat Mulyadi, kemudian Pak Nurul Huda, Babinsa, Kasatgas Pol PP Kelurahan, Bapak Ibu sudah kenal belum? No, yang jelek mau baju biru. Namanya Pak Harjono. Saya titip sama Bapak Ibu semua. Saya titip sama Bapak Ibu semua bahwa beliau ini ditugaskan sebagai Kepala Satuan Tugas Polisi Pamung Praja. Tadi waktu saya naik tangga, yuk kita berantem aja sama Pol PP daripada pasar digusur. Jadi kaget juga saya. Tadi saya dari kantor tadi niat saya silaturahmi, bukan mau berantem. Kalau mau berantem tadi motor saya tabrakin aja di jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena banyak ibu-ibu biasanya kalau berdiri kenceng pada seneng kan? Ya kan? Jadi saya mohon maaf kepada bapak-bapak, izinkan saya untuk berdiri supaya ibu-ibunya pada senang. Mungkin berdirinya agak ke samping, biasanya kan di samping dulu, baru masuk ke tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hoiruddin. Kalau umat muslim pasti sangat mengenal kata-kata itu, Hoir dan Adil. Makanya saya ditaruh jadi Satpol PP. Biar Bapak Ibu semua, seluruh keluarga kemudian menjadi sayang sama Satpol PP. Hoir baik, Adil adalah agama. Jadi saya insya Allah tergolong pada orang-orang yang taat beragama. Jadi insya Allah ketika ada Satpol PP tidak akan pernah berpikir untuk saling menyakiti di antara kita. Jadi jangan sampai nanti saya datang berikutnya ke sini adalah yang ngeletuk berantem aja mas Satpol PP. Kemudian kayaknya saya paling tua di sini. Karena rambut saya sudah yang paling putih. Jadi alhamdulillah juga.
saya jadi yang paling kuat karena waktu saya paling putih. Insya Allah semua kemudian mendengar apa yang saya katakan. Namanya orang tua ya, kalau kagak dengar pada kualat. Pada malam hari ini saya sengaja diundang oleh Pak Lurah dan merasa sangat tersanjung saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, karena katanya ada sedikit masalah di lingkungan RT 13 RW 05 yang ngomong Bapak ya, bukan saya. Jadi RT 13 RW 05 tentang apa Pak? Lapor apa Pak? Pedagang. Dagangnya ngapain? Cabe-cabe ya. Jadi ada sedikit persoalan berkaitan dengan di lingkungan RT 13 RW 5 Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit mengingatkan tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan dimanapun, di Jakarta, di Semarang, dimanapun, seluruh masyarakat itu pasti terikat pada sebuah aturan. Salah satu adalah peraturan daerah. Nah, di Jakarta tahun 2007 itu ada salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum. Saya sangat yakin sekali bahwa Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah tahu tentang Perda 8 2007 ini, karena usianya sudah 7 tahun. Kalau seusia anak dia sudah mulai bersekolah, sehingga saya sangat yakin betul bahwa Bapak Ibu sekalian sudah tahu tentang Perda 8 2007 ini. Pada malam hari ini kita sama-sama saling mengingatkan. Silakan Pak Santana. Nah, sebelum masuk ke Perda 8 2007 kita lihat visi misi gubernur kita yang baru juga enggak sih? Gubernurnya yang dulu kan udah jadi presiden ya Pak Jokowi udah jadi presiden, sekarang Pak Basuki Cahayapurnama. Saya senang sekali kalau kemudian Bapak Ibu sekalian manggil Pak Gubernur itu Basuki Cahayapurnama, jangan manggilnya Ahok. Ketahuan benar kita dipimpin Cina kan? Tapi kalau Basuki Cahayapurnama kan enak dengarnya. Setuju nggak Pak? Ya, jadi kita panggil Basuki Cahayapurnama. Saat visinya adalah Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berbudaya, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian misinya ada 5 misi. Salah satu misi daripada gubernur kita adalah menata kota untuk tidak banjir, untuk tidak semeraut, dan untuk tidak macam-macam. Tujuannya apa? Ya semata-mata untuk memberikan kebahagiaan, ketentraman bagi kita semua selaku warga Jakarta. Namanya warga Jakarta itu bukan saja orang yang berKTP DKI, tapi orang-orang dari Semarang, orang-orang dari Jogja, orang-orang dari Kebumen, orang-orang dari Palembang datang ke sini. Ketika dia masuk ke Jakarta, maka dia harus taat tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 ini. Kebersihan tak tanggung jawab. Ya, sebentar Pak. Soalnya saya tahu betul. Semua pedagang semuanya ada di pasar dulu saya tahun 82. Sebentar Pak ya, sebentar ya. Harus lama karena memang biasanya ibu-ibu senang yang lama Pak. Warga saya sih nggak ada macam-macam. Kalau Pak. nanti terlalu Saya jangan cepat mulai, kayak itu aja, Pak. Sebentar Pak ya. Kemudian kita lihat. Lamaan. Warga saya nggak ada macam-macam Pak dari dulu. Sebentar, lanjut. Dan murah jam Rahman. Nah, ini ada tertib bangunan. Lamaan. Kemudian tertib sosial. Lama-lama tanah abang, fluid, jauh. Lamaan. Tertib kesehatan, tertib hiburan dan sebagainya. Lanjut. Pokok intinya ini panjang sama pendek. Ya, sebentar. Lamaan Pak. Kasih saya waktu. Saya ketemu sama poin Pak. Sebentar ya. Maju udah selesai. Ini kelurahan udah dibakar Pak. Saya ambil lah pada kelurahan. Boleh tanya warga sini semua.
dulu Pak. Nah, lihat nih. Ini kita dengerin ini dulu Pak. Bos saya sudah ada semua yang dagang. Jangan dibikin susah. Sekarang laporan ke Bapak siapa? Nah, lihat nih ya. Kita itu. Mau lihat saya nanti. Bapak Ibu mohon maaf ya, kita lanjutkan. Bapak ngomong baru gua saya nggak apa-apa Pak. Tapi orang banyak. 10 menit ya. 10 menit. Sama. Nah, kemudian kebijakan untuk menangani gangguan ketentraman ketertiban ini, kita punya program 5 tertib. Tertib PKR, tertib lalu lintas, tertib hunian, tertib sampah, dan tertib demo. Lanjut. Nah, kemudian penanganan yang kita lakukan adalah preventif, dan represif. Salah satu langkah kita untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan kita yang seperti ini, Pak, adalah sosialisasi seperti ini agar kita semua memahami tentang apa yang kita lakukan. Lanjut. Nah, penertiban PKR. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan pernah menutup kehidupan Bapak Ibu semua. Catat itu, ya. Kami tidak akan semena-mena melakukan penertiban, ya. Kami tidak akan semena-mena mengusir Bapak Ibu sekalian untuk mencari nafkah. Tapi tentunya ada koridor-koridor, ada batas-batas yang harus kita perhatikan. Salah satu adanya keluhan masyarakat yang kita akan bahas pada malam hari ini. Saya berharap apa yang menjadi putusan kita pada malam hari ini adalah keputusan yang menyenangkan kita semua. Kalau kemudian Bapak Ibu semua yang ada di lingkungan RW 4, 5, 7, 8 tidak merasa terganggu, nanti Bapak Ibu sampaikan kepada Pak Lurah. Ya, sampaikan kepada Pak Lurah. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, jangan pernah berpikir di pikiran kita bahwa kita ini akan menutup kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, bersihkan hati. Saya hadir lillahi ta'ala ke rumah saya di Cimanggis, Pak. Cuma kecintaan saya kepada Bapak Ibu semua untuk membangun ketertiban ini saya hadir. Saya ingin mendengarkan kesepakatan Bapak Ibu semua untuk seperti apa sih kasus yang ada sedang kita hadapi ini. Karena kasus ini kan sudah sampai kepada Pak Gubernur. Keputusan Bapak Ibu semua nanti akan saya bertanggungjawabkan. Bahwa Bapak Ibu sepakat, misalnya Pak Lurah, maaf, misalnya Bapak Ibu semua sepakat dan pedagang itu biarin aja Pak. Mungkin kalau dia berdagang dari jam 6 sampai jam 10, kita kurangi waktunya dari jam 6 sampai jam 9. Kalau kemudian gerobaknya itu mengganggu lalu lintas, mobil tidak bisa masuk, kita sama-sama mengingatkan, dorong supaya mobil itu bisa lewat. Itulah makanya kita kumpul, jangan kemudian marah-marah. Kalau Bapak itu marah-marah dengan saya nggak punya pikiran lain kecuali harus melakukan penertiban. Karena saya tidak pernah tahu tentang apa yang Bapak Ibu harapkan. Makanya saya sengaja. Saya pulang ke rumah belum tentu saya jam 12 nyampe kan di Cimanggis. Tapi saya kecintaan saya dengan Bapak Ibu semua. Apakah semangat saya untuk menyatu dengan Bapak Ibu sekalian kemudian harus kita sia-siakan malam hari ini? Tentunya tidak kan? Tentunya kita berharap kita satu. Saya sampaikan dulu di depan itu supaya kita paham semua. Sebenarnya pakai jalan untuk dagang ini salah. Tapi ada cara kita untuk menyelesaikan kesalahan itu. Bukan kemudian marah-marah keluar, marah-marah. Ya. Jadi mungkin itu pengantar dari saya sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian hadir di sini dengan hati yang tulus, yang ikhlas untuk menyelesaikan apa yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu tidak perlu mencari siapa yang melapor, tapi Bapak Ibu cari bagaimana solusi yang terbaik. Kalau kemudian Bapak Ibu mencari siapa pelapornya, gua bunuh, gua ini, itu kemudian sama dengan hewan. Bahwa kita manusia dilengkapi dengan akal pikiran untuk mencari yang terbaik, ya. Jangan kemudian menghakimi sendiri.
ketemu, oh si Cina itu yang laporan, gua bunuh. Nah, tidak seperti itu. Kalau selesai bunuh, kemudian selesai juga kan? Anak bini kita nggak bisa makan, kita di penjara dan sebagainya. Jadi silakan nanti Pak Lurah untuk memimpin mediasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan kita semua menjadi keputusan yang terbaik buat kita semua. Dan saya minta tolong lupakan pikiran jahat terhadap Satpol PP, ya. Lupakan pikiran jahat terhadap Satpol PP, karena Satpol PP ini hadir untuk memberikan ketentraman ketertiban bagi Bapak Ibu semua. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause lagi untuk Pak Herudin yang telah memberikan pengarahan kepada kita tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Lanjut kita kepada acara inti. Kita diskusi nanti akan dipimpin oleh Pak Lurah. Kepada Pak Lurah kami persilakan. PP ya, itu betul harus dirubah ya, dari pola pikir bapak-bapak dan ibu sekalian. Karena kami pun sengaja mengundang bapak-bapak ibu kemari ya, karena rasa sayang dan cinta saya selaku lurah. Saya tahu dari tahun 80-an itu udah begini. Saya tahu yang dagang itu adalah warga situ. Saya tahu. Dan selama ini nggak pernah ada yang ngutik-ngutik, nggak ada yang komplain. Kenapa kok sekarang ada? Yang saya takutkan adalah bapak ibu itu bertindak sendiri-sendiri, main hakim sendiri, cari siapa orangnya, akhirnya nanti salah kaprah. Itu yang tidak saya inginkan. Makanya di sini saya berusaha agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cepat saya kumpulkan. Satu aja. Kalau memang dia yang berbuat, kalau bukan yang berbuat, kita akhirnya berurusan dengan hukum. Itu tuh yang pertama. Paham sampai sini? Yang kedua, zaman sekarang udah nggak perlu lagi kayak tadi marah-marah. Mari kita pakai kepala dingin, ya. Karena kami ada untuk melayani Anda semua. Apalah artinya SMS satu orang ke gubernur kalau harus mengorbankan 50 pedagang. Jadi jangan salah sangka, makanya bersihkan hati, ya. Kata Agim, bersihkan hati, biar adem. Makanya saya tadi kan udah saya tenangin dari awal. Rupa-rupanya kagak sabar, pengen buru-buru dulu. Tenang, ya ngerti saya besok datang. Saya juga besok masih ngantor. Gitu. Malam dari pagi gitu, ibu udah istirahat dagang sampai jam 10 kan? Iya, saya masih di kantor. Nah, artinya, nyok, ini ada permasalahan. Permasalahan ini saya coba, saya telaah, saya rangkul, ya. Saya analisa masalah ini. Sebenarnya masalahnya cuma satu, masalah komunikasi. Satu, masalah komunikasi. Nah, saya sempat tanya, itu yang dagang di pasar kaget ada koordinatornya enggak? Katanya enggak ada. Enggak ada kan? Ini saya mau ngomong sama siapa, enggak ada koordinatornya. Gitu. Coba deh tunjuk yang dituakan supaya kita gampang berkoordinasi. Gitu.
tunjuk satu orang yang dituakan supaya kita bisa berkoordinasi. Jadi kalau ada nanti keluhan warga bisa saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Iya kan? Makanya saya undang semua pedagang. Ada masalah kayak gini, tuh kan salah sangka lagi sama saya ini mau gusur. Lah kagak. Pokoknya dengan salah-salah mulu ya. Tuh, ini koordinator. Koordinator yang bisa mimpin, yang cakap, yang berakhlak. Jangan marah-marah mulu dikedepanin. Saya tahu dah minum anggur seloki biar mulutnya bau, ngomong dekat lurah. Nggak kena masa saya colok matanya. Tunjuklah yang berakhlak, jauh dari khamar, jauh dari minuman keras, berpendidikan, bisa diajak musyawarah, tahu aturan. Itu pimpin seperti itu. Supaya nanti apa? Ada hal-hal bisa dikomunikasikan secara baik. Jangan ambek digedein. Gitu. Ya? Ini maksud saya nih, terserah kapan musyawarahnya, nanti diantar sama pengurus RT-nya kalau udah terpilih menghadap saya. Ya, supaya kita bisa komunikasiin. Kita bisa ambil langkah-langkah ke depan. Apa nanti dibuatin surat warganya, mohon maaf kalau memang merasa terganggu, kenapa Bapak sampaikan aja ke kami. Gitu loh, kan lebih cantik tuh. Ya, tuh saya juga buka SMS Center. Udah dari tank 1 Januari saya buka 087878273989. SMS ke situ kalau ada keluhan. Pak, KTP saya udah mati, bagaimana perpanjanginnya? Oh, silakan SMS, terus saya males. Nah, Pak, KTP saya hilang, bagaimana ini Pak? Silakan SMS. Pak, lampu jalan mati, silakan SMS. Iya Bu. Iya. Asal jangan minta duit aja ke saya. Punya. Ya. Saya udah buka, ini ada hal seperti ini, sampaikan ke SMS saya. Jangan langsung ke gubernur. Oh, balikin ke kita juga, juga. Gitu. Dianggapnya hebat kali ya. Ya. Tuh. Ya. Jadi tunjuk koordinator. Ya. Nah, habis itu mari yang ketiga kita bikin kesepakatan. Kita jaga ketertiban. Jaga ketertibannya apa? Yang pertama kita jaga ketertiban waktu dagang. Setuju? Mulai jam berapa? Jam 6. Sampai jam berapa? Nah, ini. Ayo, kita sepakatin. Nah, ini begini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, ada yang sepakati, ada yang 10, ada yang 11, ya kan, ada yang 9, ya kan. Nah, kita sepakatin aja. Kalau memang dari awal itu, saya udah tahu, dapat informasi. Dari awal itu dagang itu dari jam 5 pagi sampai jam 10. Ya. Nah, ibu-ibu mau datang jam 7 pedagang terserah, saya makan tetepin posisi saya jam 5 pagi sampai jam 10. Kesiangan udah panas. Ya, silakan Mbak. Silakan. Ya, tetap nih. Tolong namanya siapa? Kasih tahu.
Jadi ada dua suara, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Ya mungkin benar juga yang jam 10 itu kan pedagang gendong atau sepatu gitu kan, dia buru-buru. Jadi untuk yang jam 11 untuk sayuran lama, beres-beres dulu, nyapu dulu, agar bersih. Terima kasih Cimoksil. Ada yang enak musyawarah gini kan? Jadi jam 10 itu ya pedagang gendong, yang pedagang sayur jam 11. Setuju? Oke. Gugur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dari RW 08. Kebetulan saya ketua RW 08 dan alhamdulillah warga kami mungkin nggak ada masalah. Yang perlu saya jelaskan ke Pak Lurah, sebenarnya jalan itu tidak pernah atau jarang dilalui oleh kendaraan roda 4. Karena posisinya cuma ini aja di sebelah sana jalan Manggis, sebelah sini Saumpat. Tidak ada sama sekali mobil yang lewat sini, paling motor. Paling motor. Jadi kalau dibilang itu mengganggu, sebenarnya tidak mengganggu. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini pedagang-pedagang kami ini sebenarnya emang selama ini nggak ada koordinator. Mereka pun tidak ada setoran ke RT RW, nggak ada. Ya, betul. Jadi mereka masing-masing. Jadi terus terang kami dari RW juga nggak pernah memungut satu sen pun dari mereka. Pak Lurah kami itu sekedar untuk diketahui sama Polri juga, karena jalan itu tidak pernah dilalui kendaraan roda 4. Mungkin kalau yang ngadu mungkin ada koordinasi dulu sama pedagang atau sama RT RW atau Pak Lurah. Jadi mungkin itu aja Pak Lurah, sekedar informasi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendaraan roda 4 lewat paling banter Bajai. Informasi bisa masuk, ya kan? Saya tahu. Nah, kemudian juga saya perhatikan, walaupun ada mobil yang parkir, itu pedagang ngerti Pak, kalau di depannya tuh nggak ada yang dagang. Ya tahu lurah. Saya ngecek dulu, saya tahu tuh ada yang punya mobil kios. Depannya tuh pagar hitam tuh nggak ada pedagang di depan. Tahu? Ya, tahu. Nah, ini makasih RW atas informasinya. Lanjut, siapa Pak mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu 1207. Mungkin Bapak bisa dengar pasar kaget ketiga itu nggak jauh dari nama Jawir. Saya yang menjawab. Masih Pak Lurah udah paham. Nama saya Jawir mungkin baru sekarang ya kenal Jawir. Kalau mengingat soal pasar Pak, saya sendiri yang depan rumah saya. Kalau cerita keberatan, saya lah yang paling keberatan. Kita lihat ke belakang lagi yang dagang warga saya, tetangga saya. Bagaimana kita juga harus menyikapi itu kan ada kehidupan buat dia, ada kehidupan mereka. Dan pasar itu terbentuk dasarnya timbul dengan apa adanya. Makanya kalau cerita pasar kaget, itu nggak lepas dengan nama Jawir Pak. Betul Pak Lurah. Pak Lurah sampai ini Bapak, baik itu kalau mungkin juga mengingat kalau hal itu sering terjadi pasar kaget PS Jawir. Sebetulnya buat saya berat, apalagi kalau tadi Pak Lurah mengarahkan
buat koordinator. Memang saya nggak untuk opini membentuk koordinator di pasarnya. Karena kalau udah ada koordinator Pak, harus ada tanggung jawab Pak. Itu saya nggak pernah bentuk. Kalau Bapak kurang percaya dengan saya, Bapak pun satu persatu tanyakan. Apa pasar itu diganggu sama RT di wilayah? Tidak pernah. Karena saya pernah jejak pendapat pada warga, lebih enak Pak, warga apa pasar lebih dekat. Ya. Banyak keuntungannya buat masyarakat sekitar. Betul. Begitu juga buat warga. Itu yang saya jejak pendapat satu persatu warga ini. Mereka sangat betul juga. Nah intinya adanya persoalan ini Pak, kita kembali lagi bagi soal laporan. Kalaupun itu ada laporan, misalnya ada warga saya atau warga yang ketiga belas, bijaksananya dia juga koordinasi kepada pengurusnya. Harapan saya, karena apa Pak? Kalau begini kan buat saya warga saya, Pak Lurah yang disusahkan, Pak PP yang disusahkan, karena Bapak yang dipanggil bukan saya, betul Pak? Iya kan? Bapak yang dipanggil sama gubernur. Jadi persoalan kami adalah warga Bapak. Bapak kan harus lindungi saya, lindungi warga Bapak. Nah, saya juga berharap bila mana ada laporan seperti itu Pak, karena pasarnya cukup lama, saya juga berharap Tuhan mengajak Pak Lurah. Koordinasikan Pak pengurus. Pak ini ada warga laporan ini, biar kami koordinasi kepada masyarakat. Di mana ada titik persoalannya, kita coba bicarakan baik-baik. Kalau intinya setelah sekian lama pasar ini ada, terus ada persoalan, saya tahu persis kalau memang ini persoalan laporan, saya tahu persis. Karena orang itu tidak pernah dimaki-maki sama istri saya. Kenapa kejadian seperti itu? Saya tanya, kenapa kamu marah-marah? Ya orang sampai diserempet, sampai di dagangan di Rindes. Kan nggak boleh begitu. Ini suatu kejadian ya Pak, bukan kita membentuk opini. Kita ini juga pada ibu-ibu, para pedagang, jangan langsung kita sujud dan marah sama mereka. Saya berharap, karena saya yang bertanggung jawab. Orang itu persis di rumah saya, depan rumah saya. Jadi orang itu baru pindah. Saya bilang sama orang itu, waktu Bapak beli rumah, Bapak cek tidak kondisi di sini siang bagaimana, pagi bagaimana, malam kayak apa. Kalau tiba-tiba dia sudah beli, nyatanya ada pasar, dia mulai pasar, Pak maaf, dia mengusir banyak warga, bukan saya bro. Berarti persoalan itu datang dengan dia, bukan dari Pak pedagang. Tahun berapa Pak? Ya? Tahun berapa dia datangnya kapan itu? Baru Pak. Saya juga minta para pedagang. Bapak nih. Saya bicara begini jangan kita fokuskan jadi dia yang salah. Saya cerita cuma persoalan yang ada di pasar seperti itu. Jadi dia Pak Lurah juga jelas, Pak PP juga jelas. Tiba-tiba sekian tahun baru ada laporan. Ini yang kita pertanyakan, kenapa baru sekarang? Itu yang kita pertanyakan. Kan kita dipanggil lurah untuk silaturahmi, untuk persoalan ada laporan warga. Sementara yang pedagang aja warga, pembeli warga. Yang kita persoalkan, kita pertanyakan begini, kenapa juga ada laporan? Terjadinya itu Pak. Dia bilang sama saya, Pak, rumah saya jangan dibuat dagang. Sampai sekarang pun Pak, kagak ada yang berani jelaskan, jangan dagang depan muara, karena orang itu tidak ada izinnya. Maka kembali lagi tadi soal Cina itu Pak. Semalam saya berkomunikasi begini, apa ada laporan? Saya mau bertanya supaya tidak terjadi Pak sesuatu di wilayah kita sendiri. Karena yang repot jujur aja Pak, apalagi wilayah pasarnya kan wilayah Bapak, wilayah kelurahan. Yang terdekat saya sebagai pengurus. Yang terjadi di depan rumah saya. Saya nggak tahu itu terjadi Pak, intinya. Saya tanya tengah malam, katanya saya nggak pernah Pak. Pedagang itu, dia pun mengambil pedagang itu Pak, kalau saya waktunya dia mau keluar, dia tinggal seret kok Pak, dia Pak, saya mobil keluar. Terus masalah jalan nggak masalah Pak, biarin aja. Bahkan tengah malam pun kalau saya keluar, Pak RT masih bikin batu. Sampai jam 2-3 saya nggak pernah takut Pak tinggal di sini. Berarti kita menganggap bahwa dia sudah merasa nyaman ditinggal wilayah kita. Ini yang Cina. Kembali lagi, yang ada persoalan adalah sebenarnya. Kenapa saya bilang? Sampai dia pun saking tidak bolehnya parkir motor saya sendiri, cara mindahnya udah kasar. Ya saya bilang lagi kan sama istri, gak usah mana-mana, biarkan aja persoalan itu biar timbul sendiri.
dia harus tunggu saya, bukan saya. Kita mau solusi biar komunikasi baik. Tinggal di sini ada aturan Pak. Hidup kita berlingkungan. Kalau pengen kita di kamar tinggal di komplek. Bapak tinggal sini cukup murah. Iuran sampah berapa duit? Ya lingkungan berapa duit? Tempat nyaman. Coba Bapak tinggal di komplek. Cina sendiri pun bilang kalau saya tinggal di komplek 500.000 sebulan saya semua buat biaya. Betul Pak. Uang sampah keamanan. Sampah baik keamanan baik aman. Kenapa seperti Bapak yang baru? Saya juga bingung Pak. Bagaimana saya mau komunikasikan lagi karena kehadirannya dia pun sudah membawa bendera perang sepertinya sama saya. Dalam arti begini Pak. Ya, kita di mana kita tempat tinggal nggak salah Pak kita suon Pak. Karena apapun yang terjadi sama dia, saya orang pertama yang tahu kejadian itu. Intinya. Sampai dia mesti perang, jangan sampai kadang-kadang. Tapi kalau yang orang lewat kayak Bayu dapat tukang cendil, tukang gendong dia ngasut gitu. Terus sejak 2 jam dia pergi. Itu pun dia nggak keluar. Sampai sekarang pun kadang berani Pak dalam itu. Kenapa? Saya bilang jangan timbul persoalan. Saya jangan timbul persoalan. Makanya begitu timbul lakon ini, ya kita nggak pojokan dia Pak. Kita berasumsi. Kalaupun dia melapor, dia kan bisa bicara sama saya. Saya bukan koordinator pasar, tapi orang pasar pedagang yang sifatnya pakaian di atas. Semua komunikasinya sama sama. Tadi ada warga, Pak saya ikut, saya nggak dulu tapi saya mau ikut. Mungkin Bapak yang paling pojok, itu dia seorang anggota polisi juga. Kenapa sebenarnya kok ribut-ribut soal pasar begini? Rumah saya diketik juga nggak masalah. Jadi juga saya nggak mau mengembangkan laporan ini karena nanti bila mana terjadi sampai dengan orang yang tidak tahu dengan pertemuan ini tiba-tiba terjadi sesuatu normal itu, saya cukup berat Pak. Mungkin Pak Lurah juga nanti apa kok kita mau warga Pak. Ya itu sedikit jelasan Pak kondisi seperti itu dan juga sekali lagi saya mewakili saudara saya Pak. Itu namanya saudara Koeng. Saya mohon maaf bila mana tadi kejadiannya berlaku seperti itu. Kita nggak pungkiri dia juga salah satu tokoh muda di sini. Bila mana kelakuan dia kurang baik itu menyenangkan di Bapak Lurah, di Bapak ini, saya mewakili, saya mohon maaf atas nama saya warga Manggarai Selatan. Saya mewakili mohon maaf Pak PP, ya Pak Koyer, Pak Lurah. Saya mewakili, saya minta maaf atas kelakuan tadi. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan atensinya kepada kita semua lebih tegas, lebih tajam. Ya. Jadi ini kan makanya kita masih dalam proses diskusi. Belum kita putuskan apakah perlu dibikin koordinator atau tidak. Karena itu tadi ya. Perlu masalahnya ini adalah di masalah komunikasi antara pedagang ya, dengan penghuni yang baru notabene. Jadi dia nggak tahu, dia nggak ngerti gitu. Nah kalau memang sudah bisa dikomunikasikan ya kebetulan kalau yang lain udah paham dengan situasi dan kondisinya. Mungkin orang ini satu nggak paham gitu. Ya kan begitu Pak. Ya justru kita doakan orang yang seperti ini biar panjang umur, biar dia sadar gitu, biar ya itu ya. Tapi saya nggak ke situ. Dalam arti kata, saya mah pengen sama saudara-saudara saya masih dagang ya. Supaya lebih tertib gitu loh, supaya lebih tertib. Kan awalnya tadi kita perkenalan, tadinya nggak kenal sama lurahnya, sekarang kenal ya. Nah yang kedua saya ngajak supaya tertib ya. Oke lah masalah koordinator mau dibentuk atau tidak mungkin komunikasinya nanti Pak Jawir kan gitu. Kalau memang Pak Jawir nggak mau Pak, tolong ajak pejabat RW Pak Jawir ya, biar bisa ngademin kalau ada apa-apa gitu ya, biar kagak pergi kasih batu Pak RW ya. Kasih
kasih batu Pak RW. Gitu. Ya itu, ya jaga ketertiban. Tadi udah ketemu ya waktunya dagang. Kemudian yang ketiga tempat dagangnya. Saya memang udah lihat itu memang nggak terlalu ngabisin badan jalan. Cuma saya minta ini masih ada yang di kanan kiri. Kalau mau pakai kiri aja nggak Pak? Betul Pak. Kalau mau pakai kanan aja. Ya. Ada ya. Ini kalau pedagang sayur emang udah tertib tuh kan dari ujung pedagang kelapa, habis kelapa ayam. Ya tapi apa ya? Iya, terus sebelahnya sayuran tuh yang dibawa gelar, ya kan? Belah marinya lagi, gerobak, ada gerobak, ya. Nah, ini yang saya bikin ini kan emang itu udah tertib sebelah kanan, sebelah timur, sebelah timur ya. Itu yang sebelah baratnya nggak usah lah Pak. Nah ini saya lihat nih ya, yang sebelah baratnya ini memang orang-orang Kibang mampir. Jadi ada yang kue rangi, ya kan? Kemudian lagi tuh ada tukang mainan. Ya. Nah kalau tukang mainan jangan seberang-seberangan gitu, seberang sini aja semuanya ditata. Gitu. Di sebelah sononya yang arah ke pos RW 7 kan masih ada tuh sedikit. Yang sebelah warung sembako, yang sebelum kita ikut ke Karang Taruna itu kosong. Ya kan? Nggak tahu, saya paham itu. Nah saya kan kalau jalan itu lewat situ terus ke sana. Saya telusurin aturan saya paham saya juga. Nah, saya pikir begini, ini adalah Pak Jawir. Saya pikir ini adalah mungkin pedagang lintas ya. Mungkin dia mau pada saat jam istirahat dia dagang di sekolah, ya. Karena sekolah udah masuk dia dagang di situ. Nah ini kadang-kadang yang mesti kita tertibkan nih, karena itu nggak jelas juga tuh. Nah kita sepakati kalau memang mau ke sebelah kiri, sebelah kanan. Silakan Pak Jawir, bagaimana? Saya pernah mengarahkan juga berkoordinasi sama Pak tolong di bawah diatur. Saya bilang gitu. Kenapa? Kalau di bawah saya kan lebih banyak berkomunikasi Pak. Iya. Kenapa sih Pak? Kalau di atas Pak, Bapak boleh tanya, kenapa di atas ini rapi? Coba-coba dia bilang bubar semua. Satu. Kenapa? Ini jalan fasilitas umum kita udah pakai, tolong bagi-bagi buat jalan juga, buat bisa silakan. Tapi enggak jadi fasilitas yang utama. Dan kenapa? Kalau misalnya ada kayak truk sampah Pak, sebelum jadwal sampah misalnya hari apa? Dulu cuma Pak, karena nggak pernah datang mulai. Karena nggak pernah datang. Jadi bila mana ada truk sampah berjumlah hiburan, jangan coba gelar. Bapak boleh lihat, mereka mengerti. Karena saya kasih komunikasi yang baik. Jangan buka sebelum truk sampah lewat. Karena kalau udah dibuka, nanti truk jadi sulit, susah. Kalau udah lewat silakan. Persoalan itu ada di bawah, saya bilang juga pada polisi. Mas Haram, tolong jangan bikin dua arah. Bikin satu badan aja. Persoalan sering saya tegur itu tukang buang. Sudah di tikungan, pakai gerobak, seperti berantakan. Pak, kalau boleh dikomplit kayak bahasa Bapak tadi, saya cabut Pak bilang ini Pak. Kalau saya bilang dulu kayaknya jagoan nih. Melarang dulu, saya bukan melarang lagi. Kita biar tidak lurah pun melihat adanya pasar di kampung ini itu lebih rapi Pak. Jangan sampai dibentuk menjadi pasar. Saya pulang itu di mana Pak, saya pulang rugi Pak, saya di depan. Malu di mana? Di pasar, gak enak apa-apa Pak. Lumayan mana di pasar. Tapi enak seperti ini Pak, makanya biar itu pedagang tetap ada, berjalan baik. Terus kalau lintas, saya udah datang. Begitu sepi, saya luang sendiri. Ya, dari pedagang. Makanya cuma saya datang Pak, malam-malam sepi, paginya pasar bingung. Kenapa? Memang saya bentuk, jangan tinggalkan sampah, jangan tinggalkan jejak.
Kenapa? Jadi kalau dia datang malam bersih kok paginya pasar. Biasanya kalau nggak ada pasar pasti banyak sampah. Memang saya bentuk jangan sampai tinggal di pasar sampah karena persoalan pasar di mana itu cuma sampah. Alhamdulillah selama ini pedagang bisa mengerti Pak. Habis dia dagang dibersihkan, dia dagang bersihkan. Karena kalau mereka nggak mau juga jalan tempatnya, jangan salahkan pengurus lingkungan, termasuk lurah, RT, polisi BP. Kan ini buat apa sih Pak? Intinya kembali lagi untuk masalah untuk lanjutan, tolong sampaikan kepada tukang pisang. Yang seringkali saya bilang, tolong jangan begini karena pembeli pakai motor udah di sini susah, bikin lagi motor, ada orang lewat, saya sendiri lewat susah Pak, semua ngomong apa Pak? Kejadian kenyataan yang ada bertahun-tahun seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu Pak. Masih Pak. Baik, terima kasih Pak. Udah terjawab semua berarti sama Pak Jari. Ya, saya memang ngumpul di sini. Saya pengen pedagang kita itu tertib, itu aja. Ya, jam bukanya tertib, jam tutupnya tertib, kemudian pengguna jalan juga masih bisa, artinya pedagangnya tertib ya. Orang masih bisa lewat ya. Kalau memang di satu sisi aja, juga. Kemudian jaga kebersihan, selesai. Ya. Itu tujuan saya mengundang bapak-bapak dan ibu semua. Gitu loh. Nggak ada kaitannya sama ini, itu termasuk SMS. Saya pikir orang mabuk kayak gitu. Ya, kesepakatan gitu aja ya. Nah, nanti pendekatannya yang persuasif lah nanti Pak Jamil ya, saya ingatkan gitu. Ya. Saya itu 3 keputusan untuk kita bisa ambil ya. Saya berterima kasih dan berharap banyak kepada para pedagang yang ada di Pasar Kaget Manggarai Selatan. Bantuin saya ya. Bantuin saya dalam saya memimpin kelurahan Manggarai Selatan ini ya. Yang kedua, doain saya biar kita semua dikasih kesehatan, lapangan rezeki, ya, nah, supaya kita semua berkah. Itu aja saya. Jangan lupa deh kalau apa? Bukan. Ini barangkali ya. Dan saya juga mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, saya juga di sini kenapa saya sampaikan karena saya pengen keluarga saya punya akhlak yang baik. Rasul datang ke bumi kemudian diberikan tugas untuk menyampaikan itu adalah menyampaikan apa akhlak yang baik. Ya, kalau model saya subuh kesiangan, zuhurnya telat, asar masih di jalan, maghrib kelewat, isya ketiduran. Kali ngajak akhlaknya yang baik, ya, gitu. Biar kagak masuk di surga, nyium bau surga dah. Gitu. Ya, yang penting kita semua akhlak kita yang baik. Kita kedepanin itu. Bantuin saya. Kalau ada yang macam-macam yang neko-neko Pak Jawir, yang dagang minuman keras, kita usir aja dari kampung kita. Ya, udah kita udah bosan yang namanya berantem, yang namanya ribut tawar. Ya kita bagaimana sama-sama, ya, kita sama-sama bagaimana kepala kita penuh, bagaimana perut kita penuh, bagaimana dompet kita penuh, kan gitu. Benar ya? Ya. Udah selesai, gitu ya. Jadi maafin saya kalau memang ada hal yang kurang terutama dalam penyambutan, ya. Nah, juga barangkali tinggal laku, barangkali juga berkata saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan saya juga berterima kasih atas kehadirannya. Udah kita putuskan bersama, nanti tolong sampaikan dan saling mengingatkan dengan para pedagang yang ada, ya. Mari kita jaga ketertiban, kita jaga kebersihannya, kita berikan kesempatan orang pengguna jalan yang lewat. Itu saja barangkali Pak Adil dari sini ya. Oke, silakan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah sepakat gitu ya. Dan saya berharap kesepakatan tadi kita jaga bersama Pak. Ya.
dan mudah-mudahan besok lusa kita ketemu Ya, Pak. lebih indah daripada malam. Saya juga mohon maaf kalau kemudian saya hadir kemudian mengganggu kenyamanan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, dan silaturahmi telah kita laksanakan dengan hasil yang sudah kita dengar. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan di kemudian hari supaya bisa lebih tertib, lebih tentram, tidak ada gangguan, pedagang bisa nyaman dan semua bisa berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, kita akhiri dengan doa. Saya minta nih Pak RW nih, RW 5 ini doa ya pada Pak RW Haji Sultan supaya bisa memberi doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Acara demi acara pada malam hari ini, dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semua, yang tidak tutur sapa, yang bagian snack, saya mohon maaf karena memang nanti pulangnya bisa makan di rumah masing-masing. Bikin praktek Pak Lurah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pedagang. Ulang. Iya, Pak.